Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kembali lagi dengan Pak Syarif ya di pertemuan dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Syarif mau mengingatkan, kalian masih ingat di akhir pelajaran kelas 4 kalau nggak salah ya, itu diajarkan tentang hijrah ke Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, apa yang beliau lakukan di Madinah. Karena pada masa itu kondisi Mekah sudah tidak kondusif, banyak sekali ancaman dan tantangan dari kafir Quraisy. Makanya Nabi Muhammad membuat strategi baru, hijrah ke Madinah dalam rangka membuat atau menyebarkan agama Islam dan membuat pemerintahan Islam sebagai pusat agama Islam di dunia. Oke, yang pertama kita lihat ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali datang ke Madinah. Apa yang beliau lakukan? Pertama adalah membangun masjid. Banyak masjid. Pertama kali masjid yang dibangun ada Masjid Kuba, Masjid Nabawi, Masjid Jumu'ah, dan masjid lain sebagainya. Masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tapi bisa sebagai pusat aktivitas sosial lainnya. Contoh, di situ ada pusat ekonomi, ada peradilan. Ketika terjadi masalah bisa memutuskan perkaranya di masjid, ya kan? Kemudian bisa jadi tempat bermusyawarah, ya kan? Ketika ada masalah, atau pertemuan yang lain. Dan masjid juga sekaligus tempat pusat pemerintahan dan kegiatan politik pada masa Nabi. Nah, setelah membangun masjid, Nabi Muhammad SAW menciptakan persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Masih ingat nggak kaum Ansor atau Muhajirin? Ayo, siapa yang ingat? Nah, Pak Syarif ingatkan nih, kaum Muhajirin adalah umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Muhajirin adalah umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kaum Ansor adalah umat Islam yang berada di Madinah, ya, yang nantinya akan menolong orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, karena mereka tidak hanya persaudaraan satu keturunan atau satu darah atau berdasarkan yang lainnya, tapi karena satu akidah, yaitu iman kepada Allah ya. Setelah menciptalah persaudaraan muslim, maka insya Allah akan tercapailah keamanan dan pemerintahan secara baik. Nah, kemudian langkah berikutnya apa yang diambil Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk membuat pemerintahan di Madinah agar aman dan tertib. Beliau membuat suatu perjanjian atau kesepakatan terhadap orang-orang selain umat Islam. Di situ kan ada umat beragama lain seperti kaum Yahudi dan umat-umat yang lain sebagainya. Maka agar tercipta perdamaian di dalam satu pemerintahan tersebut, terjadilah disepakatinya Undang-Undang Madinah atau disebut juga Piagam Madinah yang ditandatangani pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriyah. Nah, di situ lihat Piagam Madinah, apa saja isinya. Coba lihat ya. Nah, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Apabila salah satu diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban dan kepentingan bersama. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sebagai pemimpin.
di seluruh penduduk Madinah. Jika jadi nanti ya kalau ada perselisihan antara kaum muslimin atau kaum muslimin dengan kaum Yahudi, itu bisa diselesaikan secara adil kepada Nabi Muhammad. Nah, dengan terciptanya Piagam Madinah ini sudah pastinya bahwa diambil hikmahnya atau diambil kesimpulan pertama bahwa sudah terbentuknya pemerintahan Islam di Madinah. Kedua, seluruh penduduknya adalah warga masyarakat Madinah, baik umat Islam maupun Yahudi. Ketiga, undang-undang atau Piagam Madinah ini menjadi undang-undang aturan yang harus ditaati. Tapi begini, setelah pemerintahan terbentuk di Madinah, kaum kafir Quraisy mendengar berita ini, mereka semakin membenci Rasulullah, semakin tidak suka kepada Nabi. Bahkan mereka melakukan siasat bagaimana cara menghalang dakwah Nabi dan menghancurkan umat Islam yang ada di Madinah. Tapi Nabi Muhammad tenang nih. Beliau juga membuat strategi apa yang dilakukan untuk menghadapi kafir Quraisy. Pertama, pengintaian dan pengawasan. Jadi di situ Nabi Muhammad menyuruh orang-orang agar atau umat Islam, pasukan Islam agar mengetahui seluk-beluk daerah-daerah perbatasan di Madinah. Jangan sampai ada penyusup atau musuh yang datang. Kedua, berperang. Kalau misalkan ada kafir Quraisy dan sekutunya atau teman-temannya ingin berperang, kita sudah siap, sudah menyiapkan pasukan. Kemudian ada tiga tugas rahasia dan mata-mata, spy. Nah, di situ tugasnya untuk memata-matai ya. Ketika ada serangan, maka langsung dikabarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir embargo ekonomi. Pak, embargo ekonomi itu apa sih? Kok saya baru dengar gitu. Nah, embargo ekonomi itu gini, dulu waktu ketika di Madinah itu ada jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan itu melewati Yaman dan Syam. Nah, di situ dikuasai semua oleh umat Islam. Maka dari situ mengambil manfaat atau keuntungan dari situ, ketika orang kafir melewati jalur tersebut untuk berdagang, mereka harus patuh dan taat kepada aturan yang telah dibuat Rasulullah. Nah, akhirnya kan nggak bisa berkutik tuh secara ekonomi. Nah, jadi Nabi Muhammad juga memikirkan baik itu masyarakatnya, ekonominya, kesejahteraannya, keamanan dan ketertibannya seperti apa, itu sudah dipikirkan matang-matang agar menjadi pemerintahan atau pusat Islam yang kuat di dunia. Nah, mungkin pertemuan besok Pak Sarif akan menjelaskan apa yang terjadi, misalkan peperangan apa yang terjadi setelah di Madinah ini sudah terbentuk pemerintahan. Nanti ada perang Badar, perang Uhud, perang Handak dan perang lain sebagainya. Nanti coba lihat di layar, nanti Pak Sarif kasih secara singkat tuh ya, kapan terjadinya, di mana, siapa yang kalah, pasukannya jumlahnya berapa. Nah, intinya dari peperangan tersebut yang mulai duluan adalah orang kafir Quraisy beserta sekutunya. Bahkan nanti ada juga dari kaum Yahudi yang berkhianat. Penduduk Madinah, terutama kaum Yahudi, itu berkhianat kepada pemerintahan Islam. Nah, coba lihat tuh. Ada perang Badar, terjadinya di mana tuh? Ya. Berapa lawan berapa, dimenangkan oleh siapa? Ada kemudian tuh perang Uhud. Tuh. Ya, pertengahan bulan Sya'ban tuh di Bukit Uhud 1000 melawan 3000, berkurang 300 malah, dimenangkan oleh kafir Quraisy. Kalau nanti dijelaskanlah secara detail ya. Yang terakhir perang Handak atau Ahzab. Nah, tuh 3000 melawan 10.000 tuh. Lagi-lagi secara jumlah kita selalu kalah, tapi nanti ada peperangan yang ada kalanya dimenangkan oleh umat Islam, ada kalanya dimenangkan oleh
musuh atau orang kafir Quraisy. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita dimulai dari ini dulu ya, di awal pembentukan kota Madinah sebagai pemerintahan Islam ya. Baru kemudian nanti kita bicara tentang perang. Ya, perang Badar, Uhud, Handak. Nah, jadi pertemuan hari ini adalah kita bicara tentang Madinah dan piagam Madinah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang manfaat ya bagi kalian, sehingga menjadi bekal nantinya, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah dan kita bisa kembali ke sekolah yang tercinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.